Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Semoga masih bisa makan enak dan gak sibuk mikirin pajak. Kali ini Mimin mau ngebahas alur cerita film yang berjudul Silent Night. Film ini menceritakan tentang seorang pria biasa yang berubah menjadi pembantai gangster karena ingin balas dendam atas kematian putranya. Film karya John Woo ini dibintangin sama Joel Kinnaman. Dialog yang digunakan dalam film ini pun cuma sedikit guys. Bahkan bisa dibilang gak ada sama sekali. Tapi film ini cukup memacu adrenalin kalian semua. Daripada penasaran, mending kita langsung cekicrot aja videonya. Di awal film diperlihatkan sebuah keluarga cemara dan terlihat seorang pria yang bernama Brian dan istrinya yang bernama Saya. Brian sedang bermain bersama putra sematawayangnya. Namun bersamaan dengan itu ada 2 ekor mobil yang sedang kejar-kejaran dan terlibat baku tembak yang melintasi rumah Brian. Tapi putranya terkena peluru nyasar para gangster ini dan tewas seketika. Brian yang diselimuti amarah ini berusaha mengejar para gangster tersebut. Sementara itu, kejar-kejaran para gangster ini pun semakin menggila. Sampai pada akhirnya gangster yang ada di mobil oranye pun berhasil ditumbangkan. Brian yang mengetahui kemana arah mobil itu mengambil sebuah besi dan menunggu mereka di balik tembok. Sampai pada waktunya Brian menghantamkan besi tersebut ke mobil mereka. Sayangnya serangan Brian ini tidak berdampak sedikit pun, sehingga Brian diburu oleh para gangster ini sambil dihujani tembakan. Brian pun lari ke sebuah pabrik, dan secara kebetulan berpapasan dengan sebuah forklift sehingga terjadilah hal yang di luar dugaan. Anggota gangster tersebut tewas menggenaskan, tetapi tidak dengan bos mereka yang duduk di kursi belakang. Kemudian bos tersebut keluar dari mobilnya sambil menodongkan senjata ke arah Brian. Pria yang bertato di wajah ini bernama Playa. Brian pun hanya bisa bersandar dan tidak berkutik, hingga akhirnya Playa pun menembak Brian tepat di tenggorokannya. Berpindah ke sebuah rumah sakit, di mana Brian ternyata masih bisa diselamatkan. Di sini juga terlihat Saya yang sedang frustasi karena putranya baru saja tewas, belum lagi sang suami yang sedang dalam kondisi kritis. Setelah menjalani operasi, Brian pun berhasil bertahan hidup. Kemudian datang seorang detektif yang bernama Dennis untuk melihat kondisi Brian. Dennis lalu meninggalkan kartu namanya agar Brian bisa menghubungi dirinya setelah sadar nanti. Beberapa hari kemudian, Brian pun tersadar, walaupun masih dalam kondisi yang sangat lemah. Saat ini, Brian pun tidak bisa bicara akibat tembakan di tenggorokannya. Brian akhirnya diizinkan pulang dari rumah sakit. Di perjalanannya, Brian melihat keadaan kota yang semrawut karena banyaknya gangster yang bebas berkeliaran di kota ini. Sesampainya di rumah, Brian kembali teringat kenangan bersama anaknya saat mereka masih bermain bersama di taman. Brian masih syok akibat baru kehilangan putra sematawayangnya. Belum lagi hal tersebut diakibatkan oleh ulah para gangster. Di hari berikutnya, Brian yang masih frustasi menghabiskan hari-harinya hanya dengan minum alkohol. Sementara Saya hanya bisa membiarkan Brian karena dia paham dengan kondisi suaminya saat ini. Mereka pun berkomunikasi cuma lewat chat di handphone aja. Suatu pagi saat termenung di luar rumah, Brian teringat kembali kejadian saat dia bermain dengan anaknya, sebelum para gangster merenggut nyawa sang putra. Dari sinilah Brian bertekad ingin membalas perbuatan gangster tersebut, daripada terus-menerus larut dalam kesedihan. Brian segera membersihkan gudangnya untuk dijadikan tempat latihan. Lalu dia menemukan kartu nama detektif Dennis sebelumnya. Esok harinya, Brian mendatangi kantor polisi untuk bertemu dengan detektif Dennis. Saat menunggu detektif Dennis di ruangannya, Brian melihat beberapa foto gangster di ruangan tersebut. Brian lalu memotret foto para gangster tersebut, termasuk Playa, orang yang telah menembak serta penyebab kematian putranya. Setelah itu, Brian memutuskan untuk pulang dan tidak jadi menemui detektif Dennis.
Di rumahnya, Brian memasang foto para gangster dan berniat menghabisi mereka semua. Brian juga berniat untuk membantai mereka tepat sebelum hari Natal tiba, yang bertepatan dengan 1 tahun kematian putranya. Brian pun terlihat memulai latihan, walaupun sekarang fisiknya masih lemah. Brian juga membeli senjata pada penjual gelap. Dan Brian juga memulai latihan menembak. Karena nggak ada pengalaman, jadi nggak ada satupun tembakan Brian yang tepat sasaran. Tidak lupa, Brian juga membeli mobil bekas dan memodifikasinya. Hari ke hari, Brian mulai latihan cara berkelahi dari YouTube. Karena sebelumnya, Brian tidak punya skill sama sekali dan hanya pegawai biasa. Sang istri pun tidak bisa berbuat banyak melihat Brian yang sudah berubah dan terobsesi untuk membalas dendam anaknya. Sampai-sampai Brian tidak memperdulikannya lagi. Kemudian Brian mencoba meningkatkan kemampuan menyetirnya dengan kecepatan tinggi dan melakukan manuver-manuver berbahaya. Singkat cerita, sang istri yang sudah frustasi dengan kelakuan Brian memutuskan untuk pergi dari rumah dan tinggal di rumah orang tuanya. Setelah 10 bulan berlalu, Brian berhasil menemukan markas gangster incarannya. Brian pun memotret mereka satu persatu, termasuk playa yang sedang bermesraan dengan kekasihnya. Brian juga memotret seorang pria yang diduga merupakan seorang akuntan dalam bisnis haram milik playa. Hari demi hari, Brian selalu mengasah skill menembaknya, dan terlihat skillnya sudah meningkat pesat. Skill menyetirnya pun sudah semakin hebat dan sangat jago dalam mengendarai mobil tempurnya ini. Fisik Brian juga terlihat meningkat seiring latihan yang terus dia lakukan. Keesokan hari, Brian yang baru saja kembali dari supermarket tak sengaja melihat playa dan anak buahnya. Brian yang sudah tidak tahan berniat menghabisi playa saat itu juga. Namun hal itu harus terhenti saat Brian melihat playa yang sedang membagi-bagikan uang kepada anak-anak. Ketika Brian hendak masuk mobil, dia bertabrakan dengan salah satu anak buah playa. Dan Brian juga dipermalukan oleh kekasih playa. Sesampainya di rumah, Brian meluapkan emosinya dengan berlatih keras. Pada tanggal 23 Desember, Brian mendatangi kediaman si akuntan. Brian berhasil melumpuhkan dan membawa si akuntan ke rumahnya. Di gudang miliknya, Brian mulai menginterogasi si akuntan. Si akuntan diminta untuk menulis semua kejahatan yang sudah mereka lakukan. Namun suatu ketika si akuntan berhasil berontak dan terjadilah baku hantam. Dengan perjuangan yang luar biasa, Brian pun akhirnya berhasil melumpuhkan si akuntan ini. Esok harinya, Brian pergi ke makam sang anak, dan dia meminta maaf karena tidak bisa melindungi anaknya ini. Brian juga pergi ke rumah mertuanya untuk melihat keadaan sang istri. Walaupun hanya melihat dari jauh, Brian cukup senang karena istrinya baik-baik saja. Tepat tanggal 24 Desember, Brian berniat melakukan aksinya. Brian melengkapi dirinya dengan persenjataan lengkap termasuk rompi anti peluru. Kemudian Brian menulis sebuah surat yang ditujukan untuk sang istri. Beralih ke rumah detektif Dennis yang tiba-tiba bel rumahnya berbunyi pada malam hari. Saat Dennis mengecek keluar, di sana sudah terdapat si akuntan yang kemarin dihajar oleh Brian. Dennis juga menemukan sebuah amplop yang berisikan sebuah flash disk dan catatan kecil. Saat mengecek isi flash disk tersebut, Dennis menemukan data lengkap mengenai gangster si playa. Kita kembali kepada Brian yang menuju markas playa. Namun di tengah perjalanan, Brian melihat dua orang anak buah playa yang sedang merampok sepasang kekasih. Brian pun berusaha tidak memperdulikan hal ini. Namun di suatu kesempatan, saat kedua gangster ini hendak pergi, Brian pun kembali dan melakukan aksinya. Satu orang berhasil koit, dan seorang lagi mencoba menyerang Brian dari atas mobil. Dan pada akhirnya Brian mampu menghabisi orang tersebut. Di markas playa, Brian melemparkan sebuah bungkusan. Anak buah playa yang menemukan hal ini langsung menyerahkan kepada playa.
Ternyata isi bungkusan tersebut adalah 2 buah jari tengah dari milik 2 anak buah pelaya yang tadi dihabisi Brian. Di sini pelaya mengira kalau hal ini adalah ulah gangster lain. Tanpa basa-basi, pelaya segera menugaskan anak buahnya untuk menyerang markas gangster musuh. Singkat cerita, terjadilah baku tembak antara kedua gangster ini. Di sini juga terlihat Brian yang menonton baku tembak tersebut. Namun mata Brian tertuju kepada seorang polisi wanita yang terjebak di tengah baku tembak. Melihat hal ini, Brian pun terpaksa ikut dalam baku tembak ini demi menyelamatkan sang polisi. Saat si Brian mau menyelamatkan si polisi, polisi ini pun terkena tembakan dan tewas di tempat. Tapi ternyata ada seorang anak buah pelaya yang merekam aksi Brian ini. Dia kemudian memvideo call pelaya sambil merekam Brian. Brian yang tahu aksinya sedang direkam langsung memacu mobilnya kepada perekam tersebut. Brian lalu mengambil ponsel orang tersebut dan merekam saat dia menghabisi keroco ini, agar pelaya bisa melihat langsung kejadian tersebut. Karena video ini, Brian pun menjadi incaran para gangster. Dalam perjalanannya, banyak gangster yang berniat untuk menghabisi dirinya. Maka terjadilah aksi yang luar biasa dari pria biasa yang satu ini. Setelah situasi mulai reda, Brian mengistirahatkan diri dan juga mengecek kembali persediaan senjatanya. Karena kali ini dia berniat masuk ke dalam markas pelaya. Lalu Brian melihat pesan dari pelaya melalui ponsel anak buah pelaya yang tadi dia bawa. Pelaya meminta semua anak buahnya untuk berkumpul di markas. Brian pun kemudian menuju markas pelaya dengan menggunakan motor. Brian yang berhasil menerobos masuk kemudian menghabisi beberapa anak buah pelaya. Lalu Brian menuju lantai atas tempat pelaya berada. Namun anak buah pelaya sudah siap untuk menyerang Brian. Walaupun masih amatir dan gak jago-jago amat, Brian pun berhasil menghabisi mereka semua. Sebelum memasuki tempat pelaya, Brian memasang jebakan untuk mengantisipasi kedatangan anak buah pelaya yang lainnya. Ketika Brian menuju ruangan pelaya, Brian diserang anak buah pelaya yang cukup kuat. Brian pun kewalahan melawan orang tersebut, ditambah lagi kondisinya yang sudah kelelahan. Saat itu juga anak buah pelaya yang lain mulai berdatangan, tapi untungnya mereka termakan jebakan bom Brian sebelumnya. Tak disangka, detektif Dennis pun juga datang ke sana. Walaupun sempat dihadang anak buah pelaya, Dennis tetap mampu memenangkan pertarungan. Kembali kepada Brian yang sedang kesulitan bertarung melawan anak buah pelaya yang satu ini. Dengan segala cara, Brian pun akhirnya berhasil menghabisi pria tangguh ini. Brian pun kemudian bertemu dengan Dennis yang juga sampai di sana. Mereka pun sepakat untuk menghancurkan pelaya. Tak lama berselang, mereka ditembaki oleh kekasih pelaya. Brian pun mampu memojokkan wanita ini. Namun si wanita memohon ampun kepada Brian. Brian yang kasihan pun menurunkan senjatanya. Tapi tiba-tiba, wanita ini kembali menembaki mereka. Dengan bantuan detektif Dennis, wanita ini pun berhasil dihabisi. Brian dan Dennis pun sama-sama tertembak akibat serangan wanita tadi. Dengan semua tenaga yang tersisa, Brian masuk ke ruangan pelaya. Kali ini dia harus berhadapan langsung dengan si botak pelaya. Walau ditembaki pelaya, Brian masih mampu bertahan karena rompi anti pelurunya. Namun Brian sudah terpojok dengan kondisi yang udah gak baik-baik aja. Pelaya pun bersiap menembak Brian tepat di kepalanya. Namun akhirnya, detektif Dennis menembak pelaya. Dengan semua tenaga yang tersisa, Brian membalikan keadaan dan mencekik pelaya hingga tewas. Setelah itu, Brian kembali teringat dengan mendiang anaknya.
Brian dan Dennis pun terkapar di lantai hingga akhirnya Brian mengembuskan nafas terakhirnya. Tepat pada hari Natal, memperlihatkan saya yang sedang mengunjungi makam sang anak. Di sini dia menemukan sebuah surat yang ditinggalkan Brian. Dalam surat tersebut, Brian meminta maaf karena sudah mengabaikan sang istri. Sang istri pun hanya bisa menangis meratapi semua ini. Udah kehilangan anak dan juga harus kehilangan suami. Film pun tamat. Oke guys, itu tadi alur cerita film Silent Night. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa share, komen, dan like juga ya. Tetap tungguin video Mimin selanjutnya. Ciao ciao.